Jianghua, kumohon jika semua benih ikan seluruh desa mati, ayahku akan gila. Asal kamu pinjamkan pipa air bukit belakang buat kami, aku tak ceraimu. Sebagai aku dilindungi kabupaten, hanya cukup untuk keluargaku. Sebagai mantan tentara, saya takkan langgar aturan serahap pakai air ilegal. Kok begitu? Apakah semua benih ikan warga sudah mati? Tahu lagi kau! Itu urusan kalian. Dulu kalian sombong waktu potong air kami. Itu namanya balasan. Wahai Jianghua, kalau kamu tak beri air, memutus jalan hidup kami lawan kamu. Paman Zhao, pernahkah kamu memikirkan anak laki-lakimu yang sedang bersekolah? Semua dengarkan aku. Penyebab pintu air ini rusak karena pipa lian Wang yang Wang menguras tekanan tanah. Dialah yang membunuh semua benih ikan desa. Jianghua, aku ganti uang ikan warga. Desa masih akan membiarkanmu hidup. Maapa kalian? Rampok! Ini jalan nasional. Jalan desa Gaojiao kami yang atur. Pergi ke orang luar yang menyebalkan. Congcak siwa, caksa, fasa ribu jin, ikan tak terkirim. Semuanya gembusuk di kolam. Mohon belas kasihanlah. Izinkan warga pulang. Anggap saya pengemis. Ikan desa Gaojiao tidak boleh dijual ke orang luar. Kita harus berhati nurani. Jangan jadi orang lupa budi. Mertua bukan. Jual ke kota, ikan mas harganya 15 yuan per jin. Saya jual ke desa 5 yuan. Tidak untung sama sekali. Turunkan lagi. Jual ke warga seharga 2,000 yuan per jin. Kalian tidak boleh menindas orang begitu. Jianghua, jangan lupa. Asal ikan yang kamu pelihara pakai air desa Gaojiao. Kalau tidak setuju, saya akan memutus aliran airmu. Semua 8,000 jin ikan masmu akan mati di lumpur kering. Sangat bagus. Dulu saat saya pinjam uang buka kolam tebal benih, kalian semua menghindari saya seperti wabah. Sekarang ikan mau panen, kalian semua jadi perampok. Wan Jianhua, minggir dong buat ayahku. Kita tidak boleh egois begitu. Fang, apa wajar kalau saya rugi 300,000 yuan? Ayahku jika anak desa Gaojiao, dia pasti tidak akan menyakitimu. Pilih tanda jual ikan 2,8 yuan atau saya buka pintu air besok. Desa Gaojiao tak terima menantu durhaka. Bang Ma, koordinat bukit belakang kolam Gaojiao sudah kukirim. Jangan lewat jalan besar. Masuk lewat jalan tanah bukit belakang jam 12 malam ini. Wan Jianhua, kau berani jual ikan ke orang luar? Aku pulang ke rumah untung dah balik. Dengar tidak? Aturan desa Gaojiao tidak boleh dilanggar. Wang Jianhua menghubungi mobil luar lagi. Ini bukan cuma soal jual ikan. Dia tak anggap warga desa Gaojiao kita manusia. Dia tidak hormat ayah mertua. Kolam ikan ini yang aku kontrak. Mobil dingin ini yang aku sewa dengan uangku. Kamu bawa semua warga desa hadang pintu ini. Mau apa sih sebenarnya? Jayam, hancurkan mobilnya! Saudara, sepertinya hari ini tidak bisa ambil ikan. Kalau mobilnya dihancurkan, aku tidak bisa memberi laporan ke bos. Aku sudah bicara dengan Kak Ma.
Kamu mundur sekarang. Wang muka tetap dibayar. Asal jalan terbuka. Cepat kembali. Jianhua, udah setuju belum? 2,5 yuan per jin. Warga turun kolam ambil ikan. Biar ikan ini busuk di kolam pun aku tidak akan jual seharga 2,5. Wang Jianhua, berani banget ya. Soal jual ikan sudah sepakat dengan warga. Kalau kamu malukan aku, kita besok pergi cerai. Fang, sejak kita menikah, aku kerja subuh hingga malam di kolam. Kamu tiap hari pesta di kabupaten. Kenapa? Kalau ayahku tidak kontrakkan kolam desa padamu, kamu tak punya hak kontrak. Ini hutang 300,000 untuk beli benih ikan. Nama aku tertulis di situ. Pasal aku berhutang, kamu pura tuli. Sekarang ikan gemuk, bawa ayahmu rampas terang. Ayahku bilang harga pasar 2,5. Kalau kamu tak punya wang, kita cerai. Aku tidak mau menanggung hutang sepeser pun. Kamu! Wan Jianhua, kalau kamu tak jual ikan, air desa Gaoqiao mulai sekarang tak seci-seci kolammu. Pintu air ini dibangun Dinas Kehutanan. Kamu memutus aliran airku. Berani tanggung akibat. Aku mau lihat siapa yang bisa menghalangiku. Di desa Gaoqiao saya berkuasa. Tanpa air, 20 pucuk ikanmu tak bertahan malam ini. Tukar saja dengan kontrak harga 2,2 yuan. Air desa Gaoqiao kini tak mengalir ke kolammu. Tiada air segar. Ikan mati malam ini. Kamu merekamnya? Kapan? Kamu dari awal sudah menjebak ucapanku. Mertua secara ilegal ambil milik orang lain. Bikin keributan ditambah pemerasan. Ini cukup membuatmu tinggal di tahanan sampai kolam ikanmu panen berikutnya. Pimpinan salah paham. Ini semua urusan keluarga. Siapa tadi lapor nama asli? Warga desa Gaoqiao sengaja rusak peralatan produksi perikanan dan paksa transaksi perikanan secara ilegal. Saya yang lapor. Saya adalah kontraktor sah kolam ikan ini. Memenuhi syarat kebijakan dukungan wirausaha veteran. Mereka potong air jahat. Mau beli paksa ilegal. Saya punya rekaman. Wadawa, kamu gila! Apakah kamu ingin kita malu sepanjang desa? Tadi saat Teyamu bawa orang potong air, kok lupa aku menantunya? Sonjiande, Kolam Wang Jianhua, proyek andalan kabupaten. Kamu sebagai kepala desa, pimpin potong aliran, paksa transaksi murah, sangat melanggar peraturan manajemen negara. Saya lakukan itu untuk irigasi sawah. Kenapa kolam ikan ini ambil sumber air desa? Sun Jian, sesuai peraturan irigasi pertanian, kamu pakai air irigasi tanpa izin. Itu ilegal. Sekarang kamu diperintahkan memperbaiki dalam batas waktu. Jika tidak, diproses hukum Seret Kabupaten. Kerana belum ada kerugian ekonomi, kami beri peringatan lisan. Pulihkan pasokan air segera. Kalau terjadi lagi, Departemen Perikanan akan tindak kamu bersama tim hukum. Pak Kedis, gimana? Kita beneran nyalakan air. Pasokan air apa? Tunda dulu aja deh. Gue punya banyak sekali cara. Biar semua ikannya busuk di kolam itu. Wang Jianhua, traktor Pak Lau Jiao rusak di tengah jalan. Tunggu truk derek datang dari kabupaten. Ikan di kolammu sudah mati semua. Jadi tumpukan daging busuk yang bau. Paman Zhao, aku dengar Sun Jian ada janji padamu. Asal halangi aku sini seharian. Lahan itu milikmu untuk bangun peternakan ayam. Traktor ini benar-benar rusak. Kalau berani lewat pakai pesawat aja. Lihat mukamu tuh kayak anjing liar. Mana kamu berani lawan ayahku? Kakak Ipa ini tak akan menyesal tanpa air desa Gaoqiao. Dia cuma kura-kura busuk di genangan lumpur. Kamu dandan cantik begini, cuma untuk lihat ikanku busuk di kolam. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayahku sudah bilang, asal kamu patuh tanda tangan surat itu dengan baik, dia akan segera buka pintu air. Kalau tidak,
Kamu busuk bareng semua ikan di kolam ini. Di matamu, aku cuma alat yang bisa cari uang buat kamu saja. Lalu apa lagi? Suami temanku sekelas udah naik Mercy, ikut kamu. Aku cuma bisa hirup bau busuk ini. Ayahku kunci rapat pintu air Gauchao. Dari mana kau curi air? Ayahku. Berani banget kamu Wang Jianhua pasang pipa bawah tanah ilegal. Kamu tidak hargai aku. Semua warga gali putus pipanya. Bahkan naga di lahan desa Gauchao, kau tetap harus tunduk. Kawan Wang Jianhua, lewat prosedur khusus Dinas Penggaliran, surat konfirmasi pakai air mandi terbit. Siapa yang sengaja merusak fasilitas, tim kabupaten langsung tangkap pelaku. Fang Fang, kamu tidak bisa mengurung. Siapa Sunji Ante Kades Gauchao? Kami terima laporan beridentitas. Mohon jelaskan keadaan segera. Wang Jianhua, kamu bertindak terlalu kejam. Bagaimana ayahku bisa tegak kepalanya di desa nanti? Liu Lao San dan keluarga San, kalian mau makan dagingku, minum darahku, desakku sampai mati. Liu Lao San itu memang memiliki hak penggunaan sumber air yang sah. Sekarang kamu dicurigai sengaja merusak operasional produksi. Ikut kami pergi. Pak, jangan salah paham. Ini cuma konflik internal. Kita selesaikan sendiri. Jangan main trik. Ini penegakan hukum resmi. Segera pulihkan pasokan air. Kalau tidak, kami serahkan kamu ke pihak berwenang. Jianhua, ayahku keras kepala dan jaga harga diri. Tadi aku cuma menyanjungnya biar dia senang. Takut dia bawa warga serangmu. Jadi kamu lempar surat cerai ke wajahku? Goblok! Karena aku semangatinmu. Sekarang airnya sudah kembali, beri separuh uang jual ikan ke ayah. Nah, semua beres kan? Sempurna apaan? Mati rezeki ini saja! Pergi! Itu akhirnya kamu datang. Ada warga nakal di desamu. Bantu aku dapat keadilan. Kau Wang Jianhua, warga lapar air ini, tercemar logam berat. Sangat mencemari lahan pertanian sekitar. Sebelum laporan terbit, kolam ikan ini ditutup sementara. Dilarang jual ikan hidup secara komersial. Hahaha, Wang Jianhua, kamu dengar itu kan? Ini akibatnya kamu terlalu sok pintar. Ikanmu mati saja di kolam, membusuk jadi lumpur bau. Ada apa? Siapa yang menghalangi? Aku... Bagaimana mobil Wang Jianhua datang? Pimpinan sudah perintah, ikanmu tidak bisa dikirim. Jianhua, sekuat apapun kawan seperjuanganmu itu berani bawa konvoi lawan pemerintah terang-terangan. Kepala Zhou, saya ingin bertanya. Selain surat laporan anonim, apakah dasar penyegelanmu sudah pertimbangkan data pantauan kualitas air dinamis? Kamu bahkan tidak punya izin usaha resmi. Dari mana ada pemantauan dinamis? Karma, sudah bawa kembali. Ini dia. Kamu desak aku tengah malam. Saya kirim 12 laporan ke kota semalam. Dinas kota mana? Jalan juga. Kamu bilang keluarga Sun kurang, tebakanmu tepat. Bukan tebakan saya tepat. Mereka memang hanya tahu trik kotor itu. Ini adalah tes yang saya lakukan sendiri ke kota setiap kuartal selama 3 tahun terakhir. 3 kali lebih ketat dari standar lingkungan kecamatan.
benar-benar 1/4. Bahkan residu antibiotik jejak pun diuji. Jianhua dulu adalah teladan. Dia veteran pulang kampung budidaya ikan pun pakai standar militer tertinggi. Kepala Joe, jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Bagaimana kalau dia meminta orang membuat laporan palsu? Son, laporan ini punya kode anti palsu kota. Terverifikasi resmi. Jika laporan ini benar, tindakan lapor jahatmu yang mengganggu operasi usaha normal, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Kawan Wang Jianhua, setelah terima bahan kompositmu semalam, kami sudah cek nomor laporan. Dari Basis Data Institute Perikanan Kota. Kepala Stasiun Joe, data ikan ini tak perlu diuji ulang. Kantor kota langsung pakai jalur hijau provinsi. Terbitkan e-sertifikat di tempat. Baik, karena pakar kantor kota sudah bicara, selama ikannya tidak bermasalah, saya bekerja sama sepenuhnya. Tindakan buruk menghimpun orang buat ricoh dan ganggu produksi. Bukti kejahatannya sudah jelas. Kendaraan penegak hukum segera tiba. Pak Kades, tolong aku ya! Aku tidak mau masuk penjara! Sudah dicek. Data budidaya rekan Wang Jianhua sepenuhnya benar. Dari mana kalian berani menghalangi? Kamu diduga merusak fasilitas pengairan dan mengganggu produksi perikanan. Ikut kami kembali untuk diselidiki. Pak Kades, tolong aku. Ini suruhanmu. Kunci pintu air ini juga kamu berikan padaku. Jangan ngawur. Kamu sendiri yang mau merebut lahan. Jangan salahkan aku. Semua orang gerak cepat! Minggir sebentar. Jianhua, nanti Wang jual ikan cair. Kita belikan ayam mobil baru. Sisanya ke rekeningku. Aku yang urus. Main gelawanya untukku? Kau lupa. Pernah paksa aku cerai. Atau lupa dengan sikap sombongmu tadi? Aku istrimu, pertengkaran kita tak bisa dianggap serius. Uang ini juga harus ada separuh milikku. Sudah. Kamu tidak dapat sepeser pun dari uang ini. Saat tanda tangani perjanjian 9 tahun lalu, saya notarisasi harta. Kolam ini, saya kontrak sendiri pakai pesangon tentara. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga kalian. Secara hukum bukan harta bersama. Tidak mungkin. Ini memang pasti palsu. Jianhua, semua ikan sudah dimuat. Total cucu masih sanjin. 520,000 sudah masuk ke rekening militermu. 520,000. Saya belum pernah lihat uang tunai segitu. Macam apa lagi Wang Jianhua? Aku istrimu. Kamu boleh menuntut. Tapi sebelum itu, tanda tangani kertas ini dulu. Pilih keluar tanpa harta. Kita jelaskan di pengadilan bahwa ayahmu gelapkan 300,000 dana bantuan kemiskinan. Jianhua, Pemkap keluarkan perintah pengawasan. Tenteng kepala desa Son yang pakai jabatannya campuri kelola perusahaan swasta. Sudah terdaftar. Paman Lin, saya ingin konfirmasi lagi. Apakah Kepala Desa Sun mungkin menggunakan koneksi di kecamatan menahan pembayaran ikan saya atau mengalihkan sumber air saya secara paksa? Mimpi dia saja. Sekarang ini, projek bantuan tingkat kota. Dia cuma kepala desa ikut campur. Itu kejahatan jabatan. Dia tak berani sentuh akunmu, walau diberi 100 nyali. Sunjian de, kau penipu! Di mana tanah janjiku? Ke Kecamatan bangun pabrik sana. Kau masih tipu aku soal tanah. Tenang ngapain? Tekanan darah ayah saya sudah 220. Bicara baik-baik saja. Jianhua, bicara baik. Tunjuk surat tanah dan dokumen hukum padaku. Kalian tipu semua. Warga desa demi uang menantu. Kadesan, cepat ke sini. Kau suruh warga desa pelihara ikan. Tapi hari ini, semua benih ikan kami tewas seketika. Di mana Wang Jianhua?
Sudah dia sambung pipa itu, alirkan air tanah buat selamatkan ikan. Jianghua, kumohon jika semua benih ikan seluruh desa mati, ayahku akan gila. Asal kamu pinjamkan pipa air bukit belakang buat kami, aku tak ceraimu. Sebagai aku dilindungi kabupaten, hanya cukup untuk keluargaku. Sebagai mantan tentara, saya takkan langgar aturan serahap pakai air ilegal. Kok begitu? Apakah semua benih ikan warga sudah mati? Aku lagi tahu. Itu urusan kalian. Dulu kalian sombong waktu potong air kami. Itu namanya balasan. Wahai Jianghua, kalau kamu tak beri air, memutus jalan hidup kami lawan kamu. Paman Zhao, pernahkah kamu memikirkan anak laki-lakimu yang sedang bersekolah? Semua dengarkan aku. Penyebab pintu air ini rusak karena pipa lian Wang Yang Wang menguras tekanan tanah. Dialah yang membunuh semua benih ikan desa. Jianghua, aku ganti uang ikan warga. Desa masih akan membiarkanmu hidup. Ya, Waya! Kengcret! Tak payah! Hancurkan semua pipa! Warga, jangan diperalat. Dinas SDA sudah periksa jelas. Pintu air mecet semalam akibat las bagian dalam bengkok. Tak urusan Jianghua. Berkades mesinas dari Lulausan. Fakturnya masih di kas desa ya. Kamu adalah Sunji Anda. Itu demi kebaikan desa. Aku tak bermaksud sakiti kalian. Ini salah faham. Orang terkutuk ini demi bunuh menantunya. Bawa desa mati bareng. Pukul dia. Jianghua, aku salah. Aku tak mau cerai lagi. Dari 400.000 itu aku minta separuh enggak, cuma 100.000 saja. Memohon tolong selamatkan ayahku. Kama, kasih kontrak pengalihan Sintang Sungai Kingsway Kabupaten. Aku tanda tangan sekarang. Sudah aku bilang, kamu harus berkembang di kabupaten. Orang tak bersyukur ini tak layak usahamu. Pak Kadesan, soal penggelapan dana desa dan dugaan transaksi paksa kamu. Ikut kami pergi sebentar. Itu Wang Jianhua. Dialah yang menjebakku jatuh ke lubang buatannya. Jangan bawa ayahku pergi. Bawa jadi menangkapnya. Wahai Jianghua, bicara. Dia bertuamu. Cepat suruh mereka lepaskan dia. Aku tak ada yang dibicarakan dengan keluarga Sun. Keluarga kalian penuh rencana licik. Malah terjebak sendiri. Memang pantas. 520.000 masuk rekening. 620.000 tuang keluarga kita. Jianghua, aku tak bercanda lagi sama kamu. Ayo pulang hidup bersama. Kasih uangnya sekarang. Berikan padaku. Kamu akhirnya lepas dari parazit. Kita langsung ke markas Kingsway kerja. Ayah, sudah waktunya pergi. Wang Jianhua, hutangmu sudah waktunya dibayar. Tuan Jianshan, sebelum mertuamu Sun Jiande di penjara, kedua kontrak dengan bank ilegal provinsi. Dada pancit pandai 3 juta. Dah balik kamu yang tanggung semua. Dah cuma kukian. Kulat nanya terima timba. Pagi ini, hiu-hiu, Kingsway ini. Serahkan pada kamu. Sanjian baru celaka siang tadi. Kalian datang tagih hutang sore. Jelas kompak memeras. Kalian kelompok penipu. Cuma kertas lusuh rebut tambak. Nimbumu, nafsu terlalu besar. Maaf, kontrak di tanganmu. Itu hanyalah kertas, tak bernilai. Setelah insiden Sanjiande, stempel desa Gauchao disegel. Persetujuan urusan desa juga dihentikan. Stempel tersegel. Kontrak tak saya tanda tangani. Mau rebut tambak saya. Semata 4. Paham tidak? Kontrak kalian hanyalah kertas sampah. Kertas sampah. Di wilayah kota provinsi ini, Tuan Chen yang jadi aturan. Tak peduli siapa yang mendukungmu. Di tambak sayalah yang memegang kendali. Bawa ekskavator sini. Ratakan tambak ini sekarang. Siap. Kau itu masuk. Kencang. Ratakan pagar tambak baru. Semua minggu. Siapa yang menghalang akan kami tabrak. Oksigen rusak. Tadi sombong ya. Apa kamu sombong? Hancurkan. Kalau kau tak daya, Jianghua pecah. Semua sistem oksigen budidaya rusak. Investasi awal kita akan hilang sia-sia.
Kamu yang memaksaku. Jet Air! Go! Kamu punya ini! Kamu berani rusak ekskavatorku! Ganti rugi penuh! Ini pusat komando dinas kabupaten. Laporan pangkalan Sintang sudah diterima. Mobil hukum khusus sudah tiba di gerbang. Wang Jianhua, ni给我等着! Berkat dukungan kebijakan pemerintah, bebas bangun kolam. Jianhua, atasan beri perintah tegas. Gangguan pembangunan pangkalan ilegal ditindak. Ini cuma permulaan. Jianhua, aku salah. Aku mohon tuliskan surat pengampunan untuk ayahku. Beberapa hari lagi tim ahli beri bimbingan teknis. Kita punya sandaran kebijakan pemerintah. Bisa bebas membangun tambak. Ini baru langkah pertama. Masih banyak urusan selanjutnya. Jianhua, aku salah. Dengarkan aku. Jianhua, aku mohon tuliskan surat pengampunan untuk ayahku ya. Apa salahnya kamu tulis surat pengampunan? Kamu tidak boleh begitu egois. Bos baru ini kejam banget. Malah memasukkan mertua kandungnya ke penjara. Tidak belas kasihan keluarga. Enggak nyangka dia sekejam itu. Tak peduli perasaan keluarga. Sengaja hasut opini. Paksa moral. Caranya hina. Aku menemani Wang Jianhua di masa tersulitnya, tapi sekarang dia sudah kaya, malah paksa seluruh keluargaku mati. Temani aku. Bersini banget kamu ngomong itu. Paksaan moralmu tidak mempan padaku. Fang, tunggu Jianhua jual ikan batch ini. Kita paksa dia serahkan hak kelola kolam ikan. Dan dicerai. Ayah, kamu hebat banget. Saya tak tahu malu. Ternyata mereka bersekongkol jahati suaminya. Keluarga ini pantas kena petir. Bukan, tidak begitu. Rekaman ini sensitif. Tanda tanggani. Sungguh bebaskan ayahku. Aku tepati janji. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Kawan Wang Jianhua, ternyata kamu memang bisa capai hal besar. Saya Lin Yao Tim, ahli khusus provinsi, wakili provinsi investasi teknologi penuh. Maaf memalukanmu. Semoga kerjasama kita lancar. Fang, Wang Jianhua tanda tangani. Kok dia bisa tanda tangani surat damai? Apa kamu lakukan? Ayah, aku tanda tangani surat cerai tukar sama dia. 王建华，因为他，我连村长都做不成了。这个仇我一定要报。 Ayah, kita harus cari cara habisi dia. Sun Jian sebelumnya bilang padamu, bersama menekan harga ikan mas di seluruh kabupaten, so meksa Wang Jianhua bangkrut. Sekarang kita bisa bicarakan itu. Pak Jian, pakan special yang kamu sebut tidak bakal bermasalah kan? Hahaha, ini teknologi perikanan canggih dari kota provinsi, namanya zat pertumbuhan khusus. Penis ikan tumbuh besar dalam 20 hari. Sekarang bisa berhasil ya? Kenapa tidak bisa? Selalu desa benci kalian asal teknologi canggih dibawa pula. Saat itu warga desa akan memujamu seperti dewa kekayaan, meski kamu bukan kepala desa. Tapi tetap raja di desa Gao Xiao. Berapa untung yang aku dapat? Kamu jadi agen utama desa. Tiap warga jual 1 jin ikan. Aku kasih kamu 30%. Kerjakan. Peralatan dari insinyur Lin Jianhua langsung menghabiskan sebagian besar modal awal kita. Abang Ma, kalau kita tidak ikuti jalur ilmiah yang benar, semakin cepat maju, semakin parah kita celaka. Kawan Jianhua benar. Provinsi mengutus tim kami sahamkan teknologi. Kami bantu kamu tetapkan standar budidaya ilmiah tertinggi. Dagamu di sini. Basis budidaya kita pasti jalannya benar. Wang Jianhua,
Tunggu ikan saya panen. Lihat nanti kamu masih bisa ketawa, tidak? Bayar 1 juta beli penyaring air bersih nggak guna. Otakmu kemasukan air ya? Ayah benar, uang belum dapat udah investasi besar. Benar-benar orang yang rugi mulu. Jianhua, dana kita hampir habis. Tak tahan jika terus investasi. Abang enggak usah peduli apa kata orang luar. Kita sudah bangun basis baru. Kita harus kuatkan fondasi. Kawan Jianhua, data keluar. Kualitas air pangkalan tidak hanya memenuhi syarat. Satu-satunya kolam ikan tak tercemar seprovinsi. Aku sudah bantu ajukan pinjaman 1 juta untukmu. Segera masuk rekening. Ada subsidi. Patlin, kapan uang ini bisa cair? Setelah proses peninjauan akhir selesai, dana akan ditransfer ke rekening perusahaan. Kali ini berkat kamu urus kebijakan, bantu kami atasi kesulitan dana. Pangkalanmu memenuhi syarat bantuan. Sumber daya ini memang hakmu. Kawan Lin, kamu benar-benar sangat membantu basis kita. Rekening perusahaan anda menerima dana subsidi khusus 1 juta yuan dari Dinas Pertanian Provinsi. Kama, dana kita sudah lengkap. Segera pasang kawat, berduri listrik, tutup seluruhnya. Baik. Mulai hari ini, tidak ada yang bisa masuk untuk mengacaukan kita. Kawasan tertutup bukan mengusir warga desa, tapi menjaga teknologi inti dan keamanan pangkalan. Saya paham. Kelompok Sun Jian berkali-kali mengintai. Kita seharusnya pasang penjagaan sejak dulu. Kawan Wang Jianhua, Anda Direktur Teknis Markas Sintang. Kawan Lin Yao. Senang bekerja sama. Warga sekalian, ayo lihat ikanku. Semuanya cepat kemari. Sun Jian, kamu mau tipu kami pelihara ikan lagi? Gara-gara kamu kemarin, uang 50.000 bibitku hangus. Mau tipu kami lagi? Hehe. Kalian lihat sendiri ke kolam ikan ya. Astaga. Benih ikan ini baru dilepas beberapa hari. Kok tumbuh lebih tebal dari lengan? Separuh hidupku tak pernah lihat ikan tumbuh secepat ini. Benarkah ada obat ajaib pemicu tumbuh benih ikan? Kalau benar begitu, aku mau beli benih ikan ternak. Warga sekalian, saya minta maaf sebelumnya. Untuk menebus kesalahan, saya bawa zat pertumbuhan khusus provinsi untuk kalian semua. Hebat benih ikan, cukup 20 hari panen dapat untung besar. Rich Hari, sehebat itu? Kamu tidak bercanda kan? Saya sudah coba sendiri di kolam rumah. Efeknya kalian lihat nyata-nyata. Ikut saya ternak ikan. Tahun ini kita semua bisa beli rumah siap huni. Dapat uang banyak. Sekarang beli benih ikan dan pakan dari saya. G-Squad. Bukan 2. Saya mau 10 bungkus. Ini uang buka. Ambil dulu. Paling bau, anci ini berhembus dari arah desa Gaoqiao. Bau ini dari mesin logam berat yang dilarang resmi negara. Isi. Aku kembali ke desa Gaoqiao. Kamu sudah pertimbangkan? Benar. Ini bukan cuma urusan desa Gaoqiao. Kalau ikan beracun ini beredar ke pasar, itu membahayakan keamanan pangan nasional. Saya tidak bisa abaikan. Tiba-tiba saja ukurannya. Membesar jauh sekali. Sun Jian tidak bohong. Efeknya luar biasa. Pantas semua orang beli obat. Efeknya cepat banget. Aku nanti juga mau tabur. Tunggu! Jangan tabur pakan beracun ke air. Tunggu Paman Liu. Benda ini beracun. Jangan diberi makan. Wang Jianhua. Aku balik pakan ikan pakai uangku sendiri. Apa kamu halangi gila? Kembalikan barangku. Jianhua, jangan ikut campur. Desa Gaoqiao kita pelihara ikan sendiri. Jangan ikut campur di sini. Gua lagi nyelamatin lo. Pakan ini mengandung hormon pertumbuhan logam berat yang dilarang tegas oleh negara. Asal diberi. Semua benih ikan di lokasi hidup tercemar racun. Tidak ada satu ekor pun yang bisa dijual. Omong kosong. Kamu cemburu kan? Kamu invest besar di kabupaten, bangun markas baru. Kamu jadi tidak bisa diam setelah lihat ikan di desa Gaoqiao, kita bisa dipanen cuma 20 hari. Aku tak pernah iri untung kalian. Saya cuma tidak ingin warga desa melanggar hukum negara. Akhirnya merugikan orang lain dan diri sendiri. Ya tak dengar dia.
Dia cuma takut kita semua kaya raya. Matikannya di Kingsway Head tidak laku. Dia sengaja balik ke desa Gauchao buat rusak mata pencarian kita. Jangan sok baik pura-pura kasihan di sini. Saya tidak ngerti logam berat apa yang kamu bilang. Saya cuma tahu pakan ini. Semalam saja ikanku langsung gemuk banyak. Wang Jiahua, matamu lihat apa ini? Warga sekalian, ikut aku Sun Jian deh. Cepat dapat rumah, mobil dan uang banyak. Keluar! Jangan halangi desa Gauchao kita kaya. Kami hancurkan mobilmu hari ini. Jianghua, orang-orang ini sudah terbawa keuntungan sesaat di depan mata. Cuma ngomong doang nggak bisa nahan. Kita pulang saja. Nasihat baik tak guna. Ayo pergi. Bos Kian, datang lagi kirim uang perak ke desa Gauchao kami. Kamu benar. Saya sudah cek sampel benih ikan kalian. Semuanya memenuhi standar. Saya pasti jemput barang tepat waktu. Asal desa Gauchao kalian, Neanan tangani kontrak penjualan eksklusif ini. Uang tunai jaminan 1 juta ini langsung jadi milik kalian semua. Pak Qian sangat lugas. Kami desa Gauchao bekerja sama dengan anda. Kita pasti tidak mengecewakan para bos di provinsi. Banyak tunai. Ya Tuhan, kami desa Gauchao benar-benar akan untung besar bersama kepala desa lama. Borket Sun Jian deh yang menjadi perantara di kota provinsi. Semua warga desa kita ikut menikmati keberuntungan hari ini. Asal kalian pakai pakan saya, semua ikan panen saya beli seluruhnya. Setelah ikan pertama terjual, aku akan pertimbangkan diskon lagi. Pak Chen, semua diganti ya. Harga pakan diturunkan. Pak Chen, Anda dermawan sejati desa Gauchao kami. Warga sekalian, dengar tidak? Ikuti aku Sun Jian dan Bos Jian, semua bisa kaya raya. Cara memelihara ikan lambat milik Wang Jianhua itu tidak bisa menyaingi cara kita. Aku setuju. Hari ini aku keluarkan semua uang bangun rumahku untuk beli pakan super ni. Aku juga keluarkan semua tabunganku. Mulai sekarang ikut Pak Desa Jiande memelihara ikan. Warga, nanti semua ikan desa Gauchao lewat jalur besar Bos Chen. Kurang dari sebulan, kita kuasai semua jalur perikanan sekitar. Sebab itu, ikan ekologis milik Wang Jianhua tidak akan punya tempat bertahan sama sekali. Semangat semuanya! Jianhua! Chuan Qian ini adalah rival besar bisnisku di kota kabupaten. Pasar dan jalur kita, kayaknya mereka bakal rebut semuanya. Jangan buru-buru. Kita belum punya bukti uji kandungan yang cukup. Tindakan gegabah tak cuma gagal halangi mereka, malah beri celah. Kita cuma perlu ikuti jalur ilmiah resmi. Apapun taktik yang mereka keluarkan, pada akhirnya yang menang pasti hanya kita. Produk perikanan ilegal pada akhirnya akan hancur total. Produk perikanan legal mampu melewati semua pemeriksaan ketat. Semua kekuatan jahat tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan sains. Kali ini aku akan lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Pakan Jianhua ini memang hebat. Ikannya lahap, airnya tetap jernih. Jauh lebih baik dari warga desa Gauchao asal-asalan. Ikan bukan balon tiup. Tumbuh terlalu cepat. Jual. Rugi. Hilir desa Gauchao banjir. Kadar malakit hijau 3 kali lebih tinggi dari semalam. Bukan cuma satu kolam. Semua kolam terseret harus ke bawah. Apa? Sun Jian dah gila ya? Berani dia tabur ini ke kolam. Jadi masih mau kembali membujuk. Aku suruh orang langsung rebut kantong obat. Jangan bujuk rampas. Kemarin aku rebut pakan beracun. Tapi kaki Liu dorong aku. Peluk kantongnya sambil marahi aku. Bawa kamera, rekam jelas. Siapa ambil obat, tanda tangan dan tabur ke kolam hari ini.
Semua lihat jelas pupuk khusus Bos Jian. Wang Jianhua pelihara 3 tahun baru jual 1 kolam. Kita cuma setengah bulan naik truk pengepul. Iya maaf. Saya dulu cap jari setelahnya. Tanpa tanda terima sukarela, truk datang tak dapat jatah. Kasih aku 2 kantong. Aku buru pakai. Semua ditabur malam ini. Saya duluan. Wang Jianhua bilang pakan ini beracun. Cing. Dia cuma takut. Saya kaya duluan. Saya tahu semua uang pensiunku. Beri 10 bungkus. Tulis jelas. Kamu ambil pakan sendiri. Beri ikan sendiri. Nanti jangan salahkan keluargaku. Saya setuju. Asal bisa kaya. Saya tanggung apapun. Tidak. Pak, Liu benar. Orang bijak. Wang Jianhua takut kalian merebut asahannya. Mereka mau menjatuhkan kita. Siapa halangi aku? Putus rezekiku. Wang dan cap jempol. Pak Liu, sama ucapan Fang Fang. Jangan salahkan kami. Semua sudah terekam. Sun Jian dia belum bilang sendiri untuk menambah dosis. Malam ini semua tambah dosis. Siapa ikannya cepat membesar, dia duluan muat ke truk. Jangan panik. Kalau air hitam besok, itu berhasil. Saya katakan semuanya. Aku tak percaya gadis jahat kita. Setengah bulan lagi, aku juga bawa mobil bandingin jual ikan ke kota. Mereka sudah atur semua slot muat 2 minggu depan. Begitu mobil pembeli tiba. Ikan itu kan untuk konsumsi desa sendiri. Awasi plat nomor, muatan ikan, semua persimpangan keluar desa. Begitu masuk pasar, Pak Qian tak kabur. Lapor ke kamar dagang sekarang. Jangan dulu. Ikan tak naik kendaraan. Bos Qian masih pura-pura tak tahu. Jangan baru sekarang. Biarkan dia masuk jaring. Jangan ada yang kabur. Ayo. Hari ini, mereka berbuat cap jari. Besok jangan menangis, tak ada yang halang. Pakan kepala desa tua ini sangat ampuh. Lihat lapisan hijau di air. Pasti nutrisinya terlalu kaya. Semua mengapung ke atas. Kali ini kita tebak tepat. Pasti untung banyak banget. Tahun ini semua ganti motor baru. Pasti tahu. Bos Qian dari kota provinsi bilang, ini teknologi tinggi. Kita beri pakan lebih banyak. Paling lama 10 hari lagi. Seluruh desa bisa ikut saya untuk gampang. Tunggu ikan kita panen. Lihat dia menangis. Pangkalan baru Wang Jianhua mau menyaingi desa Gaoqiao kita. Mimpi indah aja dia. Ikan desa Gaoqiao Jianhua siap panen. Kurang dari 20 hari menggempur pasar. Pasar dan jalur penjualan kita di kota kabupaten kayaknya bakal diambil semuanya. Hikmah, jangan buru-buru. Kita lakukan eksperimen ilmiah yang sah. Cari uang lewat cara ilegal. Pasti run to total. Cara mereka tidak bisa bertahan untuk jualan jangka panjang. Berdasarkan data titik air hilir desa Gaoqiao, sama sekali bukan hormon pertumbuhan biasa. Melankan zat beracun tinggi terlarang yang dilarang tegas negara 10 tahun lalu. Malachite Green. Malachite Green, hak clean. Bukankah itu sangat beracun? Racun ini membuat saraf ikan sangat terangsang. Di awal kelihatan cepat besar. Racun itu akan menumpuk di tulang ikan. Ini akan menghancurkan sistem reproduksi dan kerangka ikan, menyebabkan cacat dan kematian massa. Yang lebih parahnya, begitu racun ini meresap ke daging ikan, orang yang memakannya, seluruh organ dalam hancur perlahan. Mau ke kabupaten lapor polisi sekarang? Atau pergi ke desa lagi nasihati warga. Kalau ada yang tewas, seluruh desa menderita. Kita bisa diam aja lihat ini. Sudah usah. Sudah berapa kali kita nasihat di Tangsanku? Siapa yang dengar? Konsekuensinya harus mereka tanggung sendiri. Jalan ini mereka pilih sendiri. Kagma langsung tekan tuas kendali. Potong semua aliran air masuk luar markas Sintang. Tutup rapat semua pintu air sungai ke arah desa Gaoqiao. Jangan sampai air racun masuk ke kolam kita. Urusan desa Gaoqiao tak berhubungan hukum maupun kepentingan dengan kami. Baik, aku ikut kata kamu. Jalankan rencana nomor 1. Hebat banget. Baru ditebas setengah bulan. Beratnya
sudah sampai 1,5. Pertumbuhannya luar biasa. Efek obat spesial ini terlalu mengejutkan ya. Selama ini kita kerja sia-sia saja. Sekarang sudah pasti aman. Kita segera dapat bagi hasil uang besar bersama Pak Kadesa. Beli rumah dan mobil bukan mimpi. Warga sekalian, kalian lihat tidak? Inilah teknologi canggih provinsi. Wang Jianhua sebelumnya lari ke desa bilang bahan ini beracun. Itu karena dia tidak mampu, nggak rela lihat orang lain makmur. Semua orang, angkat ikan ke gerbang. Basis Sintang Sungai Kingsway. Biar Wang Jianhua yang sombong lihat sendiri. Kita tunjukkan langsung di depannya. Tunjukkan kesombongan. Wang Jianhua, keluar lihat. Ikan saya tumbuh tak rajin. Cuma 15 hari. Pangkalan sampah apa sih yang kamu bikin pakai jutaan uang? Berapaan ikannya sekarang? Ayah, buang banyak uang buat bangun pangkalan kosong begini. Pada akhirnya pakan canggih kita lebih cepat berkhasiat. Secara biologis itu tidak wajar. Ikan kalian sudah lama cacat akibat racun. Jangan menakut-nakuti kami dengan gambar rusak itu. Pakanku pasokan khusus bos besar kota provinsi. Kap ahli provinsi apa? Dia cuma penipu yang sukau. Semua dengar, ahli sampah itu cuma tukang tipu bantu Wang Jianhua. Kolam sendiri tak menghasilkan ikan, malah ambil ikan kita semua. Jangan sok lama. Kita semua lihat sendiri ikan ditambak. Kita tumbuh besar dan gemuk. Kalian cuma iri. Insinyur Lin, tak usah buang kata sama mereka. Mereka akan kena balasannya. Siapa yang kamu kutuk? Kamu anak haram tak dibesarkan ibumu. Aku sudah nasihatin berkali-kali. Kalian sendiri yang maksa cari jalan mati. Kakma, tutup pintu. Tunjukkan ini ke warga desa. Sentuh warga entry rapid timbang langsung dan ambil uang tunai di tempat. Ikut aku Sunjian dek. Kaya besar. Semua dibayar sesuai hasil tambah. Kami tidak akan memotong sepeser pun uang kalian. Astaga, 50,000 yuan. Aku bahkan tidak pernah melihatnya di mimpi. Setelah dapat uang, beli lebih banyak pakan khusus kita. Kita perbesar skala usahanya. Pendapatan kita semua bulan depan langsung berlipat ganda. Jianhua sudah mencatat semua nomor plat. Total 10 truk besar. Saat diperiksa 9 sistem provinsi. Semuanya terdaftar atas nama Yunfa Logistik Provinsi. Ini jaringan angkutan antar kota mereka. Kita sudah memahami semua saluran barang. Tunggu sampai efek samping obat mereka terbongkar. Bukti ini mengarah ke provinsi. Semua bukti kunci untuk kabupaten. Cadangkan semua ke cloud. Kelakkan lagi nanti saja. Orang-orang jahat ini pasti hancur sendiri. Sekarang, biarkan mereka sombong. Nanti hukum bertindak, mereka akan menderita parah. Sun Jian memberitahu warga desa untuk ikan batch berikutnya. Produksinya harus kalian gandakan lagi. Saya ambil semua barang kalian. Salur besar provinsi beli tak terbatas. Semakin banyak pasokan. Untuk pembelian pakan kantong hijau selanjutnya, saya beri potongan harga 10% tambahan. Semua sudah dengar? Bosis kota provinsi, ambil semua pasokan. Kita pulang gandakan dosisnya lagi. Berani tingkatkan produksi. Kamu benar. Aku sudah cek sampel bibit ikan cepat kalian. Pak Kades asal disetujui. Saya gadakan rumah. Uangnya semua dipakai beli obat khusus. Okey, ini baru namanya berani. Ketiga kolammu diisi penuh. Begitu mobil penjualan kedua tiba. Wedge kamu dulu. Hahaha, mau kaya harus bergerak cepat. Wang Jianhua tenang 3 tahun baru jual 1 kolam. Kita balik modal cuma setengah bulan. Kakak Liu berani. Minggu depan mobil uang bos provinsi datang. Mas kawin cucumu jadi 10 kali lipat. Pak Liu, cuma beli obat tidak cukup. Lahanmu duamu juga harus jadi kolam ikan. Tiba jadi kolam ikan panen setengah bulan. Kuota keburu, direbut orang lain. Okey, saya tegak. Aku pasang ini.
Semua sudah lihat kan? Pak Liu duluan jamin tanahnya. Siapa yang mau ikut antri? Cepat! Sir, pinjaman mahar dan kontrak lahan pribadi. Semuanya terfoto. Foto capture jelas. Nanti dia tak bisa bilang tak dipaksa. Tak halang. Dulu dia ribat rekannya sendiri. Hari ini dia tekan. Siapa yang kolamnya banyak? Hasil ikannya banyak. Tuan Cian cuma butuh jumlah yang besar. Kontrak ditandatangani tidak bisa ingkar. Yang dana hantar dikembalikan. Mereka benar-benar menggali sawah. Rekam jelas. Siapa tanda tangani kontrak? Siapa padatkan tanah? Siapa jalankan ekskavator? Jangan ada yang terlewat. Fang tadi bilang wang dan jaminan tanah tak dikembalikan. Simpan ini. Nanti mereka berlutut minta uang. Pakai nanti. Sekarang kasih ke kamar dagang. Tunggu orang bos Cian tanda terima. Siapa terima ikan bertanggung jawab. Kabarnya, pangkalan kalian masih keras kepala pegang standar jelek itu. Lihat desa kita. Tiap keluarga kaya raya. Kawin dan bangun rumah mewah. Tak dengar aku. Pantas miskin seumur hidup. Oh, bercanda yang bahkan tidak mampu bayar wang mahal. Orang-orang ini benar-benar sombong banget. Tiap hari bawa mobil datang menantang dan mengganggu kita. Gimana? Menghasilkan uang haram dari racun ikan ilegal. Malah datang mengejek budidaya ilmiah resmi kita. Benar-benar tidak adil. Jianhua, orang luar tak tahu berterima kasih tiap hari bawa konvoi teriak. Kami semua kesal banget. Kami kerja tekun, malah tiap hari dihina aja. Pertengkaran mulut sebentar sama sekali tidak sepadan marah. Katma, sini lihat ini. Semua uji kualitas ikan memenuhi standar. Cara mereka itu mematikan diri. Akhirnya pasti buntu. Aku paham. Barang berkualitas kita pasti nanti kalahkan ikan beracun jelek mereka dengan kualitas. Gua sabar sebentar. Semua ikan gemuk besar ini cuma 3 yuan per setengah kilo. Dia yuan per setengah kilo. Harganya langsung potong separuh dari biasanya. Murah Kontrak semalam batal. Lama. Ikan besar sebelah cuma 3 yuan. Kamu nggak mau potong harga. Kalau ada stok murah, kami pasti ganti. Lau Chen, Lau Li, ikan di sebelah itu tumbuh pakai obat terlarang. Kalian masakin pelanggan pakai ikan kayak gitu. Nanti bisa bikin orang meninggal loh. Ikan milik bos Cian utuh ada kepala dan ekor. Kok bisa jadi ikan beracun di mulut? Lama, bisnis itu kayak medan perang. Dasar kolam barumu yang tiap hari ngomongin sains ada gunanya. Kalau tak mampu, serahkan lokasi menguntungkan ini padaku. Pama, kamu terang-terangan langgar harga seragam pasar. Dicurigai persaingan curang. Kami secara resmi mencabut hak sewa lapak kamu. Hari ini pulang kasih tahu Wang Jianhua itu. Nggak butuh 3 hari. Akan kubuat semua ikan ekologi palsu kalian busuk di kolam sungai Kingsway. Kubuat kamu mengemis sekabupaten. Lauma, jangan ngotot. Orang cerdas menyesuaikan keadaan. Sekarang semua orang di pasar jual barang murah. Kalau kamu nggak potong harga buat obral besar, ikan bagus milikmu cuma bakal busuk di keranjang besi dan menarik lalat. Kita pegang teguh prinsip tidak cari uang haram. Itulah jalan bertahan lama. Ikan kualitas buruk paksa tumbuh desa Gauchau bahayakan orang, rusak nama baik, pasokan ilegal mereka cepat lambat hancur total. Kalau barang jelek usir barang bagus di pasar. Gak ada tuang makan, gimana? Jok, aku tak akan jual ikan bagus murah. Apalagi ikut kotor sama mereka. Oh, menjual ikan beracun pemacu pertumbuhan berbahaya. Bos yang bilang lama, beberapa hari ini kamu sengaja lawan kita. Seluruh pasar besar jual dengan harga murah seragam. Hanya kamu sengaja tulis harga 8 yuan di papan kayu buat mengacau. Aku jalankan bisnisku yang jujur. Harga sesuai kualitas. Aku tak turunkan harga. Apa urusan kalian brengsek? Hari ini tak diskon. Hari ini kami hancurkan tempatmu. Siap! Lawan kalian semua binatang hari ini. Yang tak apa-apa. Itu semuanya.
kelahi ramai di siang bolong, langgar aturan keamanan pengelola. Kalian mau berontak? Pagar, mereka prima mereka merusak konter dan akuarium. Saya tanpa alasan. Kepala jang orang tua ini sengaja naikin harga. Bawa pisau mau serang kita. Ngomongin keadilan. Kantor Engkolola, Lauma hari ini resmi sepihak cabut hak sewa lapakmu. Bawa ikan busuk dan keranjang rusakmu. Minggat. Lewat batas tak pergi. Besok digusur paksa. Semua bersulak. Mulai hari ini, Silong kita yang kuasai semua hasil laut kabupaten ini. Si Masyalan mau lawan aku pakai apa? Kian, jangan minum dulu. Apa masalah dengan ikan mas besar kirimanmu ke seluruh kabupaten pagi ini? Dapur saya lagi proses cepat pesanan ini. Baru mulai kerja, udah ada masalah besar. Ya, Ken ini emang murah. Tapi di dapur saya baru saja memotong belas ekor. Semua tulang ikan di dalamnya. Cacat patah, dagingnya mudah hancur. Dalamnya juga bau obat kimia yang menyengat. Tulang ikan cacat, bau kimia menyengat. Mereka meracuni ikan pakai obat terlarang yang dilarang negara 10 tahun lalu. Ini mematikan. Tuan Chen, apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Pasokan seragam sekabupaten. Mana cuma di tempatmu bermasalah? Jelas peralatan dapurmu yang tidak bersih. Jangan coba-coba memeras aku. Semuanya begini. Kamu harus tanggung jawab. Bukti kunci sudah di tangan. Aku tidak akan biarkan bukti jahat ini jatuh ke tangan kalian para brengsek. Si tua brengsek itu nyuri ikan. Tapi akan dia bawa ikan mati itu. Hadang dia. Haring, larang dia tinggalkan pasar ini hidup-hidup. Jangan sampai mereka menyusul. Jangan. Betul. Berhenti kamu. Lepaskan ikan mati yang kamu peluk. Kami tidak akan menyakitimu hari ini. Kalian semua sampah tak guna. Lewat jalur hijau samping kejar. Jangan biarkan Sima masuk markas. Siat hujan badai. Sistem air tertutup sintang kami bertekanan normal. Semua indikator toksik dan logam berat tidak berubah. Dari pasar kabupaten hari ini, apakah distribusi kita bisa tetap stabil? Jika bahaya ikan beracun kedua di desa Gaoqiao muncul, Kak Ma akan bahaya. Cehua! Cepat buka pintunya! Cehua! Ikan beracun desa. Gaoqiao sudah saya bawa. Kalian cepat ke ruang kendali utama periksa. Ini bukti nyata. Jawa! Ikan beracun desa Gaoqiao sudah membawa kembali. Cepat nyalakan alat cek. Dengar. Lin Yao, menyiapkan sarung tangan steril medis, pisau bedah stainless, tabung ekstraksi khusus. Lin Yao meratakan ikan itu. Lihat tulang punggungnya. Sudah sepenuhnya bengkok bergelombang. Sisiklah contoh. Itu hasil dari mutasi sel yang abnormal. Kalian mundur, biar aku potong. Curahan ikan di dalam ini semuanya busuk, penuh air hitam. Apa yang mereka lakukan hari ini? Katanya, kalau tak pindah sebelum senja besok, mereka hancurkan lapak. Biarkan saja mereka rusak. Nanti kita lihat bagaimana mereka menanggung akibatnya. Program analisis kualitatif mendalam dimulai. Masakan restoran sekabupaten hari ini, semua basuh melebihi ikan Gaoqiao. Data radiasi naik tidak normal sejak tadi. Ya ampun, dosis ini sangat mengerikan. Ini adalah karsinogen kuat dosis tinggi. Melacit hijau melebihi batas 2,000 sel. Juga larangkan metabolit nitrofuran beracun. Itu jauh kali. Ini pasti mematikan kalau dimakan. Sekian Lawson percepat budidaya hingga panen 2 minggu. Berani masukkan racun apapun. Bukan hanya logam berat berlebih, dalamnya juga mengandung hormon terlarang perusak sistem saraf manusia. Pantas saja tulang punggung ikan mati itu. Tekan jaruan, lumai jadi air biru hijau. Hanya melihat angka ini saja. Semua staf Silong Aquatic dan toko desa Gaoqiao di penjara. Tunggu apa lagi? Siapa ambil? Laporkan ke Kamar Dagang Pusat. Kurang, laporkan langsung atas nama kita. Beberapa orang pasti anggap ini persaingan curang. Bukti hasil mesej.
Kenapa mereka tidak percaya? Kian Lausan bersekongkol dengan Zhang kantor pengelola rampas paksa lapak. Pasti ada koneksi di kabupaten. Data sudah terkirim. Laporan atas nama Akademi Pertanian Provinsi. Pimpinan Keamanan Provinsi pasti perhatian. Bagus sekali. Lihat siapa di kabupaten berani suap tunda. Lanyao membawa laporan cetak ini. Lanyao laporkan secara resmi atas nama diri sendiri ke Biro Pangan Provinsi lewat jalur khusus penelitian. Paham, pakai jalur provinsi. Orang-orang di kota kabupaten itu, meski dengar kabar mau tutupi pun tidak bisa. Lalu aku, Jiahua. Titik lemah desa Gaoqiao dan Qian Lausan ada di gerai makanan kota. Cukup putus. Akan beracun ratusan ribu jin yang menumpuk cuma daging mati tak bisa dijual. Benar! Biarkan mereka rugi habis. Busuk di kolam dimakan lalat. Bawa laporan ini langsung nyetir truk dingin lewat jalan raya ke kota. Tim Inspeksi Keamanan Pangan Kota. Ya, laporan ini punya stempel elektronik resmi Pertanian Provinsi. Dinas Kota langsung jalankan prosedur hukum lintas wilayah. Jangan ganggu jaring koneksi mereka. Langsung kirim tim hukum kota serbu semua gerai makanan semalaman. Sesampainya di kota, cari hanya kapten sendiri sebelum perintah keluar. Jangan sampai mengejutkan petugas lapangan manapun. Tenek, malam ini aku nyetir sampai mesin mobil panas membara. Pasti serahkan bukti kuat ke komandan sebelum subuh. Jika kalian tidak berhenti sekarang, benih ikan yang baru ditebak ini akan terkena rangsangan obat berlebih dalam setengah bulan. Tulang mereka akan bengkok patah sepenuhnya. Organ dalamnya hancur jadi air hijau busuk. Ini laporan uji kualitas resmi saya buat semalam di Lab Sintang. Ikan kalian di pasar ikan pagi ini melekit hijau dan karsinogen logam berat melebihi batas 2000 kali. Ini peracunan terang-terangan. Itu bisa mematikan orang. Jiahua, jangan menakuti orang dengan ucapan itu. Ini ikan hidup utuh. Makan ini mematikan. Bukan cuma ikan yang tak bisa dimakan. Lumpur dasar kolam karena residu racun. Memati 10 tahun tak tumbuh apapun. Tinggal Sunwalker Cluster kepelang ikan. Asalkan semua. Hentikan obat. Pompa kering semua. Air beracun kolam lalu ganti. Modal beli benih ikan masih aman. Ikuti kata Jiahua. Saya tak kasih obat lagi. Jangan dengar omong kosong dia. Warga desa, jangan dengar omong sampahnya. Dia cuma tak tahan lihat tiap keluarga di desa Gaoqiao mau bangun rumah mewah. Orang iri ini sengaja balik ke desa rusak rezeki kita. Kepung dia sekarang. Jangan dengar omong sampah bocah ini. Senjata, kamu bawa seluruh warga desa ke jalan kematian. Jangan menakuti orang desa jujur dengan kertas bekas yang dicap ini. Kamu cuma iri karena desa Gaoqiao kita akan segera kaya raya. Dia sengaja balik halangi rezeki semua orang. Pak Liu, kalian jangan ikut dia bodoh. Pakan kantong hijau penuh racun karsinogen mematikan. Daging ikan akan busuk total. Bisa membunuh orang. Pura. Tiap hari orang rebut ikan cepat besar kita. Siapa yang kena masalah? Semuanya, lihat baik-baik buat gue. Di kontrak beli naik harga tahap kedua Tuan Cian dari kota provinsi. Tuan Cian bilang, asalkan batch kedua panen 7 hari lebih awal, harga beli tunai per jin langsung ditambah 20 sen lagi di tempat. Nambah susah per jin. Aku bisa untung ribuan yuan lebih dari ikan kolam ini. Mana mungkin tidak kulakukan? Pak Liu, jangan tuang lagi. Dasar kolam ini bakal hancur total kalau kamu terus. Coba aja, kamu berani sentuh itu lagi hari ini. Desa Gaoqiao tidak menyambut musim dengki pembawa sial. Segera minggat dari desa Gaoqiao. Senjata, kamu mau bawa semua orang desa besok ke kota buat di penjara. Buat campur karena kekopauan. Cepat minggat. Hari ini aku hancurkan kamu dan mobilmu. Buang ke kolam ikan racun. Niat burukmu datang terus. Jangan halangi kami cari untung besar. Musim dingin tahun lalu, kolam baru kamu bocor airnya. Aku menemanimu dan jam di air dingin setinggi pinggang. Urusan terpisah. Ku katakan dua musawa semuanya untuk kolam kedua. Kau mau hancurkan pekerjaanku. Pamanjang, Abang Li, apa kalian juga pikir begitu tentang aku hari ini? Pikir aku Wang Jiahua balik tengah malam cuma buat sirik sama kalian? Jiahua, jangan salahkan kami lupa pertemanan lama. Bos Qian dari kota provinsi bawa kami lihat uang 100 yuan asli. Ungkapanmu soal kelebihan batas. Racun mematikan menumpuk di ikan. Jika dagingnya masuk ke pasar kabupaten, membeli banyak pelanggan. Nanti, antang, illegal, kena denda besar dan penjara. Desa Gaoqiao tak ada yang lolos. Warga desa, dengar! Dia sengaja balik untuk kita mati. Omong kosong menakutkan itu kamu ucapkan puluhan kali hari ini. Ikan, kita makin gemuk. Tak ada masalah, sama sekali. Menurutku dia, cuma iri, gila banget. Semua itu omong kosong yang menipu kita semua. Jangan sok jago. Waktu desa Gaoqiao sampai tidak bisa makan. Kamu anjing tak bantu apa-apa. Kita mau kayak ganti mobil baru. Kau datang mengutuk semuanya. Keterlaluan. Segera beres barangmu dan minggat.
Nanti aku oleskan lumpur ini ke wajahmu. Biar kamu sadar sepenuhnya. Bagus. Sangat bagus. Kalau semua warga desa Gaoqiao anggap rakun, mematikan itu sebagai sumber harta. Mulai. Sekarang, gua nggak akan urus lagi. Nasihat baik. Semua pertemanan aku habiskan sepenuhnya di sini hari ini. Aku sendiri memutus semua jalan mundur. Jangan sok suci. Tanpa kamu Wang Jiewa, desa Gaoqiao tetap bisa kaya raya. Tuh, abaikan orang iri hati itu. Jaga kolam ikan kita semalaman. Besok tunggu bos Jian dari provinsi bawa truk besar dan uang tunai. Belasan kotak obat tambahan yang ditinggalkan bos Jian tadi pagi. Apakah serahkan semuanya sekaligus ke dia? Sudah semua. Biar tidak ada masalah yang timbul nanti. Besok pagi kita semua pergi cari bos Chen ambil uang sesuai kontrak. Aku benar-benar faham asal kasih obat banyak banget. Ikan di kolam ini tumbuh semakin gemuk dan cepat. Sangat gampang. Baunya menyengat perih di mata. Asal bantu semua orang untung besar. Itu memang harum. Bagaimana keadaan di desa Gaoqiao sekarang? Sudah pergi tanya. Mereka sudah berhenti. Semua pasal hukum yang perlu disampaikan. Semua upaya penyelamat kita sudah lakukan semuanya dengan sebaik-baiknya. Jadi maksudmu, mereka tetap nekat menambah dosis obat pakan. Kamu nekat kerja sama bos Chen-nya. Kandang, Roger Walken beri pakan ikan mas ekor. Bebas antibiotik pertama. Pantau suhu air kolam. Hetong. Oma seharusnya hampir sampai ke kamar dagang pusat. Waktunya hampir tiba begitu surat resmi Dinas Keamanan Pangan Kota keluar. Kedua pihak serentak beraksi. Pasar ikan Chen Lausan dan kolam beracun, Gaoqiao akan dibongkar total. Ada masalah besar. Pasar grosir kabupaten sekarang penuh ikan beracun. Tuan Ma, ini ruang rahasia kamar dagang umum. Jangan berteriak-teriak di sini. Salah, resmi Chen Lausan. Dari silong perikanan. Itu biasa bagikan terlarang. Bisa membunuh orang. Bos Chen adalah tokoh besar kamar dagang. Tak ada bukti nyata. Anti karbon kosong. Kamu boleh tidak percaya saya. Tapi lihat stempel elektronik. Anti palsu timali. Laporan ini sah secara hukum. Dekat logam merah hormon melebihi batas 2,000 kali lipat. Hasil laut terlarang ini bocor. Ratusan juta dana kamar dagang dibekukan. Tim penajik aset kamar dagang. Silong perikanan Chen Lausan melanggar. Dana kasus jutaan. Segera kerahkan semua tim penjaga menyebut. Chen Lausan sudah melanggar batas dasar industri. Tim likuidasi hukum kamar dagang resmi dibentuk. Penagihan menyeluruh. Bos Ma, terima kasih atas informasimu. Segera bergerak. Tim keamanan dan tim penyelesaian kami segera memblokirnya di kedai ikan Gaoqiao. Cek, mobil. Jawab berhasil. Armada penagihan Kadin sudah berangkat. Manajer keamanan pimpin penyegelan. Bagus sekali Tuan Chen. Jaringan pasukan laut ilegal milik bos Chen. Pasti hantar seluruhnya malam ini. Semua ini sudah diduga. Laporan uji kualitas. Resmi ahli pertanian. Mana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Orang terdia, keuntungan, mimpi kaya, mendadak yang dibuat Tuan Chen. Mereka tak sadar itu belenggu sisa hidup mereka. Kalian semua, semangat malam ini. Uang bos Jian provinsi datang besok. Semua desa Gaoqiao bisa beli toko dan rumah mewah di kota nanti. Sesi Gemnezan. Semua warga desa akan dipaksa bangkrut bersama minggu depan. Pilihan yang disahkan dengan cap jari. Saya datang memperingatkan, jelaskan risiko, tapi mereka sendiri yang hancurkan jalan keluarnya. Blokir seluruh silong perikanan. Semua jongkok, dilarang api. Manager, ini mobil-mobilnya. Barang disiapkan semalaman untuk dikirim ke seluruh kota di pasar pagi ini. Lepaskan aku. Kenapa kalian sita barangku? Bisnis saya resmi. Seima, jangan pakai wewenang di sini. Balas dendam pribadi. Perintah likuidasi Gabungan Kamar Dagang Umum Provinsi. Kau dicurigai pasok makanan beracun luas, langgar perjanjian berat. Ikut kami. Ikan mas dari desa Gaoqiao ini, racun obat terlarang 2,000 kali. Melebihi batas. Laporan resmi sudah dikirim ke semua raksasa produk segar. Kamu bangkrut total hari ini. Tertangkap basah, buku khas, dan surat jalan semua cocok. Chen Dalong, siapa lagi yang mau kamu lindungi? Kau, semua aku akui. Ini semua barang dari desa Gaoqiao. Aku cuma pedagang grosir. Intinya, siapa yang mengatur pemberian obat di sumber? Nama pelaku budidaya ilegal, nama.
Itu Sun Jiande, mantan kepala desa Gauchau. Dia yang memimpin pakai cap jari. Dialah yang paksa warga desa beri obat buat tipu kontrak kedua aku. Semua perbuatannya. Berapa banyak antibiotik terlarang yang diambil Cian Dalong di desa Gauchau? Laporkan dengan jujur. Suatu tengah malam. Sun Jiande dan Sun Fangfang merasa obatnya lambat bereaksi. Serbuk hacker terakhir habis. Sun Jiande hubungi saya langsung. Warga tangani obat. Saya benar cuma pemasok. Begitu ikan beracun masuk pasar, seluruh kamar dagang akan bangkrut karena kau bajingan. Sun Jiande ini, dia taruhkan nyawa warga Gauchau, tukar uang haram milik Kian Lausan. Celakalah diri dan orang lain. Kian Dalong akhirnya mengaku sepenuhnya. Semua bukti saksi fisik dan pengakuan sudah lengkap. Kontrak bisnis dia tak daya. Ini nasib pantas mereka desa Gauchau. Kenapa baunya seperti racun bocor dari pabrik kimia? Dulu kita pelihara ikan kasih pupuk di desa, tidak pernah lihat keributan sebesar ini. Pak Kepala Desa, lihat air kolam warnanya hijau kehitaman, sangat menakutkan. Kamu ngerti apa? Obat konsentrat khusus dari Tuan Cian di kota. Baunya memang sangat menyengat. Asalkan dapat uang tunai besok, baunya tetap enak. Ada yang aneh, air yang dituang membuat rumput tepi sungai hangus busuk. Mungkin kata Jiangfa di desa semalam benar. Dosis obatnya terlalu berat. Bibit ikan yang baru ditebar hampir mati. Buka air. Aku nyalakan pompa buka pintu. Masukkan air bersih untuk ganti air kolam. Aku tidak mau urus lagi. Kamu pikun. Ini fenomena kimia normal obat ajaib provinsi. Kamu merusak rencana warga untuk bangun rumah mewah. Kamu bisa tanggung jawab ini. Siapa yang berani buka pintu air sembunyi untuk encerkan efek obat ini? Besok Chu Bos Cian dari provinsi belikan. Aku tendang dia dari daftar bagi untung. Dia tidak dapat uang sepeser pun. Konsentrasi racun kimia perairan desa Gauchau melebihi titik kritis ekologis. Airnya sudah sepenuhnya kehilangan kemampuan membersihkan diri. Mikroekosistem kolam ikan. Mereka mati total malam ini. Monster! Ikan ini jadi monster! Kenapa ikan ini Ini jelas monster mutasi gen. Kita jadi dapat monster karena obat. Semua bibit hancur total. Semua orang diam sekarang. Bukan monster. Pak Cian dari kota bilang, ini varietas teknologi tinggi terbaru. Ganti kulitnya, tulang lunak wajah. Marangas, ikan ganti kangkang. Ini jelas akibat obat terlarang. Lahan ini sudah rusak total. Kamu ngerti apa? Basiuang kemarin malam sudah bilang, asalkan daging ikan banyak, Senlong Perikanan tanggung semua biaya. Ayo gerak! Ambil kapur toho, tutupi bau kimia obat pemacu ini. Wapas kawinku, sawahku, semuanya mati habis. Ini jelas racun mematikan. Sun Jiande, gue pinjam 1,000. Pakan racunmu. Masa dibiarkan begitu? Sekarang ikan semua jadi monster. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Dai bunuh lo. Engkipain takut ikan mati. Tertulis hitam di atas putih. Bos Cian bilang, ikan ini apapun keadaannya. Bahkan kucing pun dibeli harga asli. Angkat jaring lebih awal, muat truk. Setelah timbang, uang tunai tak kurang sepeser. Sepat angkat ikan siang hari. Begitu armada masuk desa malam ini, uang barang beres. Maaf, pelanggan yang anda tuju sedang tidak aktif. Sun Jiande, 你看看这太阳，semua ikan busuk jadi air hijau. Kapan tuh ikan pasien masuk desa? Kalau tak dapat uang tunai hari ini, kami sekeluarga gantung diri di depan rumahmu. Kamu harus kasih jawaban pasti hari ini. Tinggalkan aku semua. Bos Cian ambil ratus ribu tunai di bank kabupaten. Tertunda. Mobilnya udah di jalan sekarang. Jangan bohong menipu semua orang. Telepon Bos Cian sekarang pakai speaker. Lawi kita dengar sendiri. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Maaf, nomor yang anda tuju sedang kunci. 第二点，你昨天拿的那张破纸跟老子保证一定会收。Sekarang HP Bos Cian mati. Pak Liu, lepaskan dulu.
bank kabupaten bawah tanah. Tak ada sinyal. Kalian jaga barang di ujung desa. Aku sendiri naik motor ke kota panggil orang. Sanjianda, kamu mau nyetir kabur ke mana sih? Bos Ma, Anda salah paham. Saya ke kabupaten untuk mengejar mobil. Bos Kian belum selesai hitung ratusan ribu tunai. Kamu masih bohong. Tadi teleponnya aja udah nggak aktif. Sanjianda, kalau tidak bayar hari ini, kami bongkar pintu rumahmu. Lihat baik-baik. Notaritur, silong perikanan yang baru ditempel pagi ini. Penerimaan ikan bermasalah kau ditunda sementara. Penerimaan ditangguhkan. Ikan kita. Buat kita di mana? Bagus bos sekutu. Dia pakai kertas lusuh menakuti kalian. Curtis Sobek. Semua ikan dari desa Gauchao sudah busuk. Siapa yang masih mengirim ke silong Menko? Sita mobil dan ikannya. Sita mobil? Bukannya dia bilang bayar tunai langsung? Kak juga bilang bukti itu palsu buatan dia. Berakting lagi kamu. Kian Dalong sudah lama tinggalkan desa Gauchao kalian. Menolak ikan dan sisa bayaran. Kalian tanggung semuanya. Saya gak ada tanah pinjaman lulus. Kian tolak. Oh, semua tenang ya. Ikan rusak bukan salahku. Ubah dan bos Kian jelek. Kamu rugikan seluruh warga desa. Masih berlagak pahlawan. Aku juga mau semua orang jadi kaya kan? Aku ada kaya. Di rumah masih ada uangku. Itu komisi dari bos Kian. Aku ganti rugi kalian. Suap. Kamu terima suap Kian Dalong. Paksa desa kami beli racun. Tadi aku salah bicara. Nggak ada komisi. Ya kenapa saya bicara? Uang ada di rumahnya. Kita hajar dulu. Di mana uang disembunyikan? Senjinda. Bos Kian tak mau ikan busuk. Suruh kami jual ke siapa? Kalau nggak bayar hari ini, aku lawan kamu mati-matian. Aku bayar. Beneran. Bos Kian pernah kasih aku komisi 100.000 yuan. Aku nggak pakai beneran, nggak pakai. Uangnya tak aku disembunyikan di kotak besi di bawah tempat tidurku. Yang di bawah kasur. Ambil kotak besi itu. Aku ganti semua. Ayo ke rumahnya. Kalau tak ada uang di bawah kasurmu, aku kubur kamu di tumpukan ikan busuk ini hari ini. Ada. Pasti ada. Sanjianda, Tuhan melihat semua. Sebaiknya uang 100.000 itu benar ada. Bawa, Raja. Dia bilang uang di kolong. Aku sentuh. Ada kotak besi. Uangnya. Dalam uangnya. Sanjianda menipu kita lagi. Balik ke pintu desa. Jangan biarkan si tua kabur. Ayo. 好，你就这几张破粮票，你的10万呢？孙建德，你拿我的彩礼钱买毒药，还拿空盒子骗我，我没骗，钱肯定被人拿走了。谁拿的？鬼拿的。Kalau tak jelaskan hari ini, kamu takkan tua hidup. Kian Dalong, pasti dia juga tak bisa lepas tanggung jawab. Jangan sering Wang Jianhua. Pikirkan, kolam kita mati, hitam. Kenapa kolam barunya tadi ikan yang mati? Kok dia nggak kena apa-apa sih? Korang bacot! Kamu kirim obatnya, paksa mereka tanda tangani kontrak, suruh mereka gali kolam. Tentu aja kamu belain dia, kamu sekongkol sama Wang Jianhua kan? Untuk petanian jual ikan mahal. Bang Ma, jangan ngomong sembarangan, ikan dan uang kita habis sekarang. Tidak dikatakan, jadi kalian harus cari Sun Jiande dan Kian Dalong. Kalau Kian Dalong mati, Sun Jiande tak bisa bayar. Wang Jianhua punya kolam baru dan teknologi, masa nggak ganti rugi sebesar pun? Tadi malam, Wang Jianhua datang ke Tangbian, ternyata benar mati. Kamu tahu? Dia tentu tahu dia punya alat penawar. Dia sengaja lihat kita mati, tunggu rebut pasar kita. Kau mau hina Jianhua lagi? Jangan sentuhnya. Aku tak peduli siapa benar salah, cuma mau ganti rugi. Bakallah Wang Jianhua jago, suruh dia ambil penawar. Kalian semua benar-benar nggak ada obat. Ayo, pergi minta penjelasan ke Wang Jianhua. Teman, lihat baik-baik. Kolam kita semua airnya jadi hijau. Tapi di pangkalan Kingsway, bahkan tidak ada seekor ikan mati. Ini buktinya. Iya, Wang Jianhua yang meracuni. Panen kami gagal total. Oh. Mereka benar-benar gila. Lempar tanggung jawab ke kita. Ini benar-benar tindakan perampok. Orang yang bangkrut total tak lagi berakal. Mereka cuma mau jadikan kita tumbal. Wang Jianhua,
Cepat buka pintu. Cepat kasih penawarnya. Semua ikan desa butuh. Berani kamu menolak hari ini. Kita hancurin markas ini sekarang. Kalian semua diam. Ikan desa Gauchao semua rusak. Berapa hormon pertumbuhan terlarang kalian tambah? Dewa pun tak bisa. Jangan ngomong sampah di sini. Kamu tak mau orang lain baik. Kamu tak berhati. Laporan Uji Pertanian Provinsi semalam. Hijau malakit 2 kali lewat batas. Ini peracunan sengaja. Kalian dapat akibatnya. Minta saya tanggung salah. Mimpi. Gue nggak peduli soal kelebihan batas. Gue cuma tahu uang 20.000 buat bibit habis semua. Semua jangan dengar dia. Sungai Qinghui dipakai bersama. Kenapa ikan kita semua mati? Dia orang Sintang. Obat ini diam-diam ditabur Wang Jianhua. Ayo kita gali gerbang bersama. Aku meracun. Desa Gauchao dapat nasib buruk karena ulah sendiri. Jangan lempar tanggungjawab. Kenapa benih ikanmu lincah sehat? Ikan kami cacat mati semua. Bukan kamu yang racun. Siapa lagi? Semua. Jangan dengar alasan bohongnya. Dia harus ganti rugi benih ikan desa. Perhatikan. Ini bukti resmi pakan dan catatan air. Kami pakai air sirkulasi murni. Semua. Jangan percaya dia. Uang bisa buat surat apapun. Semua itu palsu yang dia buat dengan uang. Benar dia punya perusahaan besar. Tinggal kasih uang bisa suap petugas uji. Bersama-sama menipu kita rakyat biasa. Hari ini harus ada penjelasan. Kenapa kami tak boleh masuk? Kalau kamu tidak meracuni, jangan tipu kami dengan kertas sampah ini. Semua, jangan gua ngomong dengannya. Semua masuk. Lihat racun berbahaya. Apa di pabriknya? Hancurkan alat palsunya. Kita cari penawar sendiri. Orang-orang ini sudah tidak waras. Siapa jangan biarkan mereka masuk. Buka gerbang. Masuk dan lihat saja. Saya peringatkan dulu. Semua tempat di sini ada CCTV. Siapa yang mencuri, langsung dibawa ke pos keamanan. Kalian cari kemana-mana. Racun pasti disimpan di gudang terpencil. Wadidaya, ikan ini kok canggih banget ya. Kolam ini airnya hangat. Bahkan tak ada lumpur sama sekali. Gimana cara pelihara ikan di sini? Senjian, cepat sini lihat. Ada makhluk hidup di bawah. Ya ampun, badan ikan ini kok panjang sekali sih. Ini bau ikan hidup. Ikan ini beratnya sekitar 4 kilogram ya. Saya tahan di desa Taksasa ini. Semua lihat jelas kan? Ini menyerap aura tanah desa Gauchao kita. Sumber air jalan Sintang sama dengan kita. Kenapa dia bisa pelihara ikan sehebat ini? Tidak adil banget. Wang Jianhua sembunyi di sini kayak besar sendiri. Tidak bisa ikan milik kita. Semua, jangan cuma lihat. Singkirkan tangan kotor kalian. Siapa yang takut? Mati silakan sentuh satu ikan hidup di sini. Kolam ini semua terpasang kode anti palsu pelacak. Kementerian Pertanian. Nilai, satu ikan saja bisa bikin kalian di penjara lebih lama dari Kian Lausan. Prosedur dengan semua prosedur. Hancurkan langsung peralatan racun ini di tempat. Tidak bawa semua ikan ini. Wang Jianhua juga tak boleh untung sendirian. Semuanya, ayo hancurkan. Kumpulan besi ini potong rezeki kita. Dialah yang merebut feng shui desa dan keberuntungan benih ikan. Tiap lipat feng shui di sungai, buat akun palsu di gunung. Seluruh desa bakal mengemis. Hari ini kita harus ambil peralatannya dan ikan gemuknya lunasi utang kita. Kalau tidak dapat uang, bongkar semua bongkahan besi stainless ini. Jual besi tua untuk lunasi hutang. Ambil semua ikan gemuk di kolam ini. Jangan sisakan ikan untuknya. Semua berhenti. Buka mata lihat kamera di sekitar. Alat ini harganya jutaan. Cukup buat kalian di penjara seumur hidup. Ini tindak kriminal. Jangan takut dia. Dia cuma pakai kamera buat menakuti. Hukum tidak bisa menghukum semua orang. Hancurkan perangkat dulu. Bakar ruang CCTV. Bakar server. Rekaman itu pasti tidak berguna. Aku yang tanggung jawab. Ya, jangan biar Wang Jianhua pakai rekaman menakuti. Angkat kepala lihat. Kalian semua lihat jelas. Di sini rekam suara sinkron. Cadangan awan. Cadangan awan. Bukannya bakar server hilang. Sengaja rusak harta perusahaan bernilai besar. Dihukum penjara 3 sampai 10 tahun. Barang ini harganya 1,1 juta. Siapa berani hari ini? Semua masuk penjara. Kalian punya pinjaman puluhan ribu. Kalau di penjara 10 tahun, keluarga kalian, anak-anak kalian akan hancur total seumur hidup. 10 tahun, saya tua tak keluar. Kalau masuk, saya berhenti merusak. Yuk kita pulang. Kita bakal di penjara. Hukumnya, hancurkan dulu. Aduh, tanganku patah. Lepaskan aku. Sanjian dia, CCTV mengawasimu. Kau yang memimpin menghasut perusakan peralatan jutaan. Jangan biarkan Wang Jianhua pukul orang. Dia mau paksa seluruh desa maju bersama. Rusak sini.
Kita selamat. Semua jangan takut. Selamatkan ketua. Bunuh dia. Semua. Hancurkan alat. Rampas bayar hutang. Semua berhenti. Ini kejahatan berat. Kendaraan penyitaan masuk desa ditahan di Pengmal. Belasan truk besar bawa kapur tohor sedang tuang ke kolam. Timbun paksa penikan beracun. Tidak mungkin. Bagaimana bisa sampai ke desa kita? Bukankah Cian Dalong bilang ada koneksi di kamar dagang? Kalau diurut paksa, sawah padiku sudah jadi jaminan. Aku pinjam ratusan ribu dari koperasi tambah hutang buat ternak ikan. Kalau semuanya terkubur, sisi hidupku hancur total. Aku nampannya yang lagi. Pulang jaga kolam. Rumahku, tanahku. Kak Ma, Markas, Shintang aman. Mereka sudah mundur, bisa serbu bersama. Tuan Hua tadi super berbahaya. Tanpa kamar dagang umum dan tim pemulihan aset, alit ini gagal diselamatkan hari ini. Linyao, kemas, rekaman, bawa ahli dari Sinta. Perjalanan terakhir kelompok peracun pengingkar janji. Kemana mereka lari? Kalian mau bikin rakyat biasa mati? Kadil banget! Siapa berani ganggu ikan kolamku? Gua menginjak tubuh tuaku! Warga sekalian! Blok jalan utama di wilayah desa Gaukiao kami. Coba maju selangkah lagi. Semua diam kau sekarang! Desa Gauchao lakukan racun jahat. Kamar dagang resmi jalankan likuidasi wan prestasi. Siapa halang sembunyi, aset disita, lunasi utang diblokir. Uang mahar 7 perempuanku, tanah milikku sendiri. Wan Jianhua lari kembali ke desa, mohon jangan beri racun. Adakah yang mendengarkan? Tahu begini, tak usah dulu. Semua warga desa Gauchao segera dengarkan. Aset kalian yang melanggar aturan sudah disita semuanya. Siapa yang memimpin penandatanganan kontrak curang semalam? Wang Jianhua, kamu hancurkan rantai tanah desa Gauchao. Kau hancurkan mata pencarian semua orang. Warga desa Gauchao, dengarkan. Serikat buruh perintahkan pihak terlibat kembalikan untung, ganti denda dalam 2 minggu. Diblokir selamanya seprovinsi. Kami salah. Aku ditipu oleh bajingan suci Anda itu. Oh tolong, selamatkan desa Gauchao. Dia wah, kami pertilik keluarga kita yang sama. Beri kami jalan hidup. Jianhua, warga itu sampai sekarang masih berlutut di seberang sungai. Menangis sesenggukan. Mereka terus panggil namamu, minta tolong. Dulu saya sudah beri mereka jalan keluar. Laporan terbaru Kamar Dagang Umum. Kasus pelanggaran serius terungkap kemarin di aliran Sungai Kingsui, Provinsi kami. Kasus lempar limbah kimia berbahaya secara jahat. Asosiasi Perikanan mulai pemeriksaan kredit menyeluruh. Blokir permanen pedagang daftar hitam. Kamu, Wang Jianhua, hari ini cek, mendadak gabungan provinsi kota. Buka semua kolam sekarang. Satu indikator, gagal pangkalan, langsung blokir. Pengecekan aliran mendadak sangat ganggu vitalitas ikan. Kalian tahu betapa besar kerugian ini? Biarkan mereka periksa, kita tidak takut apa-apa. Kepala, basis Sintang siap menerima pemeriksaan standar tertinggi kapan saja. Karena ini pemeriksaan buta, demi keadilan. Mending teman media ikut masuk. Bagaimana kalau kamera jadi saksi? Cepat. Bagaimana mungkin? Semua indikator pemeriksaan keamanan, ternyata semuanya no. Ini adalah standar ekologi hidup teratas seprovinsi. Sejak hari pertama berdiri, basis Sintang kami pegang teguh biaya tinggi. Nol obat terlarang, budaya, ilmiah, ekologis, cerdas, terpadu.
Hakwa, hari ini saya bicara jujur. Ini uang bukan 10 juta. Ku beli semua ikan unggul bebas antibiotik kolam Sintang. Kasih harga. Harap bos semua, ikan mas super kualitas. Dari basis Sintang saya, sekarang bisa disuplai penuh normal. Tapi saya menolak monopoli beli. Ambil barang Sintang. Wajib tanda tangani perjanjian aliansi. Harga seragam seprovinsi. Efektif. Siapa potong harga turun kualitas. Sintang putus pasokan blokir. Cek, hanya kami punya kualitas ini. Paus Weng, nanti jalur pasokan seluruh provinsi. Jianhua, beri kami kesempatan hidup dong! Sekarang baru minta tolong. Saat kalian jual obat terlarang, mau hancurkan peralatanku, berobat ikanku, pernah pikir hari ini. Jianhua, kami semua sudah terpojok hutang. Terimalah kami kerja jaga kolam di tempatmu. Kerja serabutan pun boleh. Keserakahan dan kebodohan desa Gaojiao sudah busuk. Hidup mati kalian bukan urusanku. Jianhua, upacara penghargaan kantor provinsi tinggal 2 jam lagi. Ayo berangkat. Jianhua, lihat ini. Kamu sekarang bukan hanya pemimpin perikanan seprovinsi. Kamu juga diangkat luar biasa jadi konsultan utama Aliansi Perikanan Ekologis Provinsi. Orang pegang teguh budidaya ilmiah dan kontrak. Zaman ini tak akan pernah menyusahkannya.